Saya kembali ke para politisi. Bung Galip Lahijun dari Partai Golkar. Terima kasih Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para narasumber, para senior. Pertama, saya menyampaikan bahwa saya tidak secara resmi mewakili Partai Golkar. Karena tadi hanya disandra oleh Bang Hadi mendapatkan kehormatan untuk bisa bersama-sama berbicara di dalam forum yang baik ini. Yang kedua, ada cerita yang menarik Bang Hadi sebelum acara ini berlangsung. Tadi kita memberi laporan ke Ibu Ida, mohon maaf ini Bu, bahwa kemungkinan besar yang akan hadir dalam forum ini hanya Ibu sendiri, anggota DPR secara langsung gitu. Sehingga saya menawarkan ke beliau, kalau boleh saya saja yang datang mewakili beliau. Karena beda kita mengolah diri sendiri atau orang lain yang mengolah. Tetapi apa kata Ibu Ida, ada dua hal. Pertama, beliau menyampaikan bahwa malu-maluin kamu karena kamu kan bukan anggota DPR, yang diundang kan DPR, kira-kira begitu. Yang kedua, yang diminta pertanggungjawaban pada malam hari ini adalah anggota DPR. Kata Ibu Ida pada saya tadi bahwa karena saya yang anggota DPR, saya yang berjanji kepada rakyat biarlah saya yang hadir untuk membuktikan bahwa saya berkomitmen untuk bisa dievaluasi oleh rakyat. Itu cerita menarik Bang Hadi. Yang berikut, karena saya mendapatkan kesempatan malam hari ini untuk bicara dalam forum ini, maka tentunya saya sebagai sesama kader Partai Golkar tidak datang untuk memuji-muji Ibu Ida dalam forum ini karena pasti akan subjektif saya sebagai sesama kader Partai Golkar kemudian mengolah Ibu Ida sebagai wakil kita di DPR. Bagi saya, berkaitan dengan kinerja mereka, apapun yang sudah mereka kerjakan, biarlah rakyat yang akan menilai langsung, dan itu kemudian yang akan dijustis langsung juga oleh rakyat siapa yang bekerja dan tidak bekerja. Yang berikut Bang Hadi yang saya hormati, para senior yang saya muliakan, bahwa di Partai Golkar sendiri, kita sebagai partai modern, tentunya kita tidak bekerja secara individual. Kita tidak mempertuhankan satu tokoh di dalam partai sehingga menitik beratkan perjuangan partai hanya pada satu orang. Tetapi Partai Golkar telah keluar dari zona nyaman itu dan memberikan peluang bagi sistem yang sudah dibangun bersama untuk bisa membangun apa yang menjadi target dan tujuan kepentingan partai, terutama terkait dengan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kita bisa buktikan bahwa alhamdulillah Pak Rusli Habibie, Pak Gubernur, sebagai ketua Partai Golkar, ketika ada krisis minyak kelapa, alhamdulillah beliau mendahului rapat, sudah berhasil membawa kurang lebih 800.000 liter minyak kelapa ke Provinsi Gorontalo. Dan itu bukan perjuangan beliau sendiri, tetapi ada mekanisme dan sistem Partai Golkar, jaringan partai yang dibangun untuk memastikan bahwa Partai Golkar itu berjuang untuk kepentingan rakyat. Yang berikut Bang Hadi yang saya hormati, bahwa memang saya setuju, tadi kita mendengar bahwa semua anggota DPR, wakil rakyat kita, saya yakin sudah bekerja semaksimal mungkin. Tetapi ukuran timbangan kita untuk menilai mereka ini tentunya juga harus sepadan dengan kapasitas. Tentunya seorang sopir angkot beda jumlah penumpangnya dengan sopir bis. Oleh karena itu menurut saya orang dengan kapasitas besar tentunya harus bekerja sesuai dengan kapasitas besar itu dengan menghasilkan sesuatu yang juga sepadan dengan kapasitas yang dia miliki. Oleh karena itu saya kira kita tidak bisa menyamaratakan orang dan menjustis bahwa ini lebih baik bekerja atau ini lebih tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu melalui forum ini berkaitan dengan klaim-klaim paling hebat bekerja, saya kira saya banyak berdiskusi dengan para pakar politik, para pakar pemerintahan, para konsultan politik. Selalu ada satu hal yang mereka sampaikan kepada saya, bahwa politik dan pemerintahan itu bahkan tidak bisa diurus oleh seorang superhero sekalipun, gitu.
Superman, Batman, dan lain sebagainya dalam televisi tidak bisa mengurus politik dan pemerintahan itu seorang diri. Sehingga kita membutuhkan satu kerja kolektif kolegial. Tidak boleh ada klaim. Apalagi klaim benar dan salah ini kecenderungannya keras di satu sisi, lembut di sisi yang lain. Kalau berkaitan dengan lawan politik, partai atau warna yang berbeda, luar biasa kritikannya. Inilah, itulah, dan lain. Seolah-olah tidak ada yang bekerja. Tetapi datang pada partai yang sama, warna yang sama, kita seolah-olah lembek untuk mengkritik begitu. Padahal kita semua tahu bahwa kita ini memiliki plus minus masing-masing. Semua warna di Gorontalo ini. Sehingga saya setuju para pakar malam hari ini memberikan masukan bahwa kita harus bekerja secara kolektif. Bekerja secara kolektif agar supaya apa yang menjadi cita-cita kita bersama tentang kesejahteraan rakyat termasuk berkaitan dengan pembangunan Gorontalo itu bisa semakin maju. Saya kira kalau kita bicara tentang konsep, kita bicara gagasan, tadi para tokoh-tokoh akademisi kita sudah menyampaikan itu. Itu menjadi penting. Yang terakhir sebagai penutup, karena ini waktu sudah semakin larut, saya mungkin tidak perlu menjelaskan berkaitan dengan tadi soal data kemiskinan, pendidikan, karena saya juga tidak mewakili pemerintah provinsi di forum ini, tetapi saya kira tadi Pak Prof sudah menjelaskan bagaimana posisi-posisi Gorontalo dalam konteks itu. Terakhir saya ingin menyampaikan sebagai penutup terkait wakil Partai Golkar kita di parlemen, Ibu Ida Saidah Rusli Habibie, yang alhamdulillah kalau saya tidak salah malam hari ini hanya ada 2 perempuan, beliau dan ada 1 tadi sebagai peserta. Saya ingin mengutip pernyataan seorang politisi dunia, gitu. Dia mengatakan begini, Margaret Thatcher, jika kamu ingin berdebat, tanya pada lelaki. Tapi jika ingin segala sesuatunya beres, tanya sama perempuan. Kira-kira itu yang menurut Margaret Thatcher. Oleh karena itu, Bang Hadi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf pada Ibu Ida Saidah, sebenarnya kami datang hanya untuk mengawal beliau, tapi mendapat kehormatan dari Bang Hadi untuk menjadi narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.